Selamat pagi. Halo semuanya. Halo guys. Ya, di sini kita masuk ke yang nomor 11, tanda-tanda resesi ekonomi yang mulai terlihat di negara-negara maju, yaitu sebenarnya ini bisa kita lihat dari apa? Dari sekarang ini, keadaan sekarang ya. Sekarang mulai dari 2019 itu kita lihat apa sih yang terlihat tanda-tanda mulai resesi ekonomi di negara maju, misalkan di Eropa. Misal Tiongkok atau Cina di sini. Apa tanda-tanda yang mereka itu mulai resesi? Nah, di sini yang A, hasrat menabung yang tinggi dikarenakan suku bunga naik. Enggak ya. Kalau misalkan kita menabungnya tinggi karena suku bunganya naik, ya sudah berarti memang itu tanda-tanda akan jatuhnya ekonomi, enggak kan? Peningkatan jumlah ekspor dan impor negara. Wah, ini kalau misalkan ekspornya meningkat tapi impornya juga meningkat, itu berarti juga bukan tanda-tanda resesi ekonomi. Kalau misalkan ekspor meningkat, itu berarti kan semakin gairah produksi nasional itu meningkat. Tapi impor negara kalau misalkan juga meningkat, nah ini juga kalau ekspor lebih besar daripada impornya, itu mungkin kita bisa surplus perdagangan. Tapi kalau misalkan impornya lebih besar daripada ekspor walaupun produksi nasionalnya meningkat, ini tetap kita bisa dikatakan defisit di bidang perdagangan. Kemudian yang C, penyempitan lapangan kerjaan dan luas lahan pertanian. Penyempitan lapangan pekerjaan. Kalau misalkan lapangan pekerjaan makin sedikit, ini enggak ya, penyempitan. Biasanya kalau misalkan penyempitan luas lahan pertanian, kalau misalkan dijadikan lahan pertanian ini dijadikan industri, itu kan harusnya justrunya meningkat dong. Masa semakin sempit lapangan pekerjaannya? Aturannya, logikanya, kalau misalkan lahan pertanian itu mungkin semakin berkurang karena dibuat untuk industri, itu kemungkinan besar industrinya ini makin meningkat gairah ekonominya. Tapi di sini kita juga perlu diperhatikan, kalau misalkan luas lahan pertanian kita makin lama makin sempit, pangan kita gimana? Karena salah satunya di bidang ekonomi itu bagaimana kita melakukan pangan ini kita harus kuat. Kemudian yang D, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi. Nah, ini juga biasanya kalau yang konsumtif, ini kan ada ciri-cirinya ya. Ini ada tingkat konsumsi. Konsumtif ini biasanya itu ada di negara-negara kayak kita gini, negara berkembang. Berarti yang paling cocok kalau misalkan kita lihat dari kondisi sekarang, itu adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Bisa kita lihat karena sekarang di sini ada wabah itu menyebabkan perdagangan turun. Semua perdagangan di negara-negara maju ini bakalan turun karena itu tadi nggak bisa dikirim, mau kirim kemana serba susah. Kemudian di pertumbuhan ekonominya itu juga makin lama makin turun. Yang dulunya mungkin terus naik, akhirnya dia jadi turun. Jadi yang benar jawabannya adalah yang E, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Kalau yang lain mungkin ada ya salah satu tanda resesi ekonomi, tapi bukan di negara-negara maju, tapi negara-negara yang lain, negara-negara berkembang. Jadi sini jawabannya yang E. Lanjut ke yang nomor 12. Data BPS menunjukkan angka rasio Gini Indonesia pada tahun 2019 mencapai 0,382. Hal ini menunjukkan bahwa berapa? Nah, ingat, angka rasio Gini ini menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan distribusi dari pengeluaran. Nah, rasio Gini ini kita hitungnya dari apa? Koefisien Gini ini biasanya dihitung dari kurva Lorenz. Tujuannya apa kita untuk menghitung
ini biasanya gini ya gambarnya. Di sini adalah penduduk, kemudian di sini pendapatan. Jadi di sini kita pengen tahu pendapatan. Sebenarnya dengan tingkat jumlah penduduk yang besar Indonesia, salah satu yang paling besar keempat, itu apakah pendapatannya ini merata? Semua orang itu sebenarnya pendapatannya benar nggak sih sesuai dengan pendapatan per kapita kita? Benar nggak sih distribusi pendapatannya kita itu tuh merata? Nah, semakin dia itu mendekati garis diagonal ini, berarti dia kalau misalkan kurva Lorenz-nya itu hasilnya 0, dia cuman garis gini, berarti dia semakin merata. Tapi kalau misalkan dia melebar, jadi kayak gini nih, nah itu berarti dia semakin timpang. Ukurannya apa? Kalau 0 sampai 0,4 itu dikatakan rendah. Lebih dari 0,4 sampai 0,5 itu sedang. Kalau misalkan lebih dari 0,5 berarti dia termasuk tinggi. Nah, berarti kalau 0,382 ini masuk rendah. Berarti jawabannya yang B, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat itu rendah. Lanjut ke yang nomor 13. Di sini berikut yang merupakan tugas dari rapat anggota koperasi, yaitu apa? Nah, di sini harus diingat rapat anggota koperasi ini adalah kewenangan yang paling tinggi. Pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Nah, di sini tugasnya itu apa aja sih? Tugasnya itu mulai dari menetapkan anggaran dasar dari koperasinya. Kemudian selain anggaran dasar menetapkan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dijalani oleh koperasi itu semuanya ditetapin pada saat rapat anggota koperasi. Kemudian apalagi selain kebijakan? Di sini ada pengesahan. Pengesahan apa? Mulai dari laporan pertanggungjawaban, kemudian rencana-rencana yang akan dilakukan koperasi, mulai dari rencana kerja, rencana anggaran, semuanya itu dari rapat anggota. Selain pengesahan, kemudian ada juga pembagian SHU. Ini SHU yang biasanya kita hitung sekian persen itu ditetapinya pada saat rapat anggota koperasi. Makanya biasanya kan ketika membagikan SHU itu ada persentasenya, untuk jasa modal berapa, untuk jasa usahanya berapa. Nah, di sini persentasenya itu ditetapkan pada saat rapat anggota. Selain pembagian SHU apa? Ini ketua. Jadi mau kita milih ketua, kemudian mau mengesahkan ketua dari koperasinya, itu ditetapkan semuanya pada saat rapat anggota. Selain itu, misal peleburan atau penggabungan dari koperasi, itu semuanya juga ditetapkan pada saat rapat anggota koperasi. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 ini yang mana yang paling cocok dari jawaban? Yang pertama, mengelola koperasi dan kegiatan usahanya. Ini berarti tugasnya bukan rapat, tapi tugas dari pengurus. Kemudian, pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yaitu memang fungsinya dia memang pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, tapi bukan tugas dari rapat anggota koperasi. Berarti bukan. Kemudian berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Ini juga tugasnya pengurus. Mengawasi dan segala kebijakan koperasi. Mengawasi, berarti itu adalah tugasnya pengawas. Berarti yang paling cocok adalah menetapkan anggaran dasar koperasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke yang nomor 14. Berikut ini yang merupakan kelebihan dari badan usaha yang berbentuk firma. Harus kita ingat dulu, firma ini apa sih? Firma itu adalah badan usaha yang dibentuk ketika lebih dari 2 orang biasanya. Dan di sini mereka ini ngapain? Modalnya itu bersama-sama.
Makanya kita kenal firma hukum dan lain-lain. Dan di sini semua orang-orang yang tergabung itu bisa menjadi pengelola sesuai keahliannya. Misal dia memang ahli administrasi, ya jadi administrasi. Kemudian yang ahli keuangan itu jadi bagian keuangan. Jadi semua orang ini modalnya itu ditentukan. Misal yang satu orang itu 50% dia menetapkan modal, berarti nanti keuntungannya dia dapat 50% dari keuntungan yang ada. Orang kedua misal 20% modalnya, ya sudah berarti nanti dia dapat 20% dari keuntungan yang sesuai yang dia tanamkan. Jadi keuntungannya kalau misalkan di firma itu dibagikan berdasarkan modal yang mereka tanamkan. Nah, kelebihan firma ini apa? Dia mudah pinjam. Mudah, misalkan mau pinjam ke bank itu dia mudah karena dia kuat, biasanya sudah ada akta notarisnya. Kemudian modalnya itu juga lebih banyak karena lebih dari 2 orang. Gak kayak perusahaan perorangan. Kalau misalkan perusahaan perorangan itu kan dia modalnya sendiri, jadi modalnya lebih sedikit. Kemudian di sini adanya spesialisasi. Karena apa? Karena setiap orang itu bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tapi di sini juga ada kekurangannya. Nah, kurangnya apa? Kalau misalkan di firma, biasanya karena dia itu ada ini tadi, aku nanamin modal 50% nih, aku nanamin modal 20%. Kalau misalkan ada konflik, itu susah menanganinya. Itu bakalan banyak banget konflik karena itu tadi modalnya. Sebenarnya kalau misalkan di firma harusnya orang itu bekerja maksimum dan didasarkan pada saat modalnya berapa, 50%. Oh, kalau misalkan modalku 50%, aku harus kerja ekstra. Tapi kalau cuma 20%, oh aku harus kerja biasa-biasa aja. Itu enggak sama sekali karena semua orang itu udah ada spesialisasinya. Nah, konfliknya itu terjadi pada saat apa? Pada saat misalkan kalau terjadi rugi misalkan, atau misal kalau untung sebenarnya harusnya udah ditetapin sekian persen tapi masih ada ribut kayak gitu. Itu kalau misalkan di firma. Nah, di sini dari yang jawabannya kita lihat. Yang A, lebih mudah meminjam modal karena memiliki akta notaris. Ini tadi, pinjamnya lebih mudah dibandingkan misalkan kita memakai perusahaan perseorangan. Misalkan kalau perusahaan perseorangan itu biasanya dia agak sulit karena modalnya kecil, kemudian modalnya kan kecil. Kalau misalkan dia pinjam ke bank itu belum tentu langsung disahkan gitu, langsung sama banknya itu langsung dipinjemin, itu enggak. Karena itu tadi, kalau firma itu lebih besar modalnya, kemudian mereka lebih banyak juga orangnya dan mereka lebih kuat. Kemudian yang B, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan. Ini berarti kalau yang namanya saham yaitu di PT. Pemilik memiliki kebebasan dalam mengelola perusahaan. Nah, di sini ini adalah perusahaan perorangan kelebihannya. Yang D, pengelolaan dapat diserahkan pada pihak yang memiliki keahlian yang di bidangnya. Nah, di sini ini adalah yang di CV. Kalau di CV itu kan ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau misalkan yang pasif ya sudah menaruh modal aja di perusahaannya, sudah dia mungkin tidak terlalu bekerja. Tapi kalau misalkan yang aktif berarti dia memang yang ahli di bidangnya, yang dia yang mengelola perusahaan gitu. Terus yang E, keputusan mudah diambil karena memang wewenang pemilik. Ya, ini adalah kelebihan dari PO. Makanya kelebihan dari firma itu adalah yang A, lebih mudah meminjam modal karena memiliki akta notaris. Ya, sekarang yang nomor terakhir, nomor 15. Tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya dan modal yang telah dikumpulkan perlu dikelola dengan pengendalian modal. Adanya pengendalian modal itu untuk apa? Ya sudah, sebenarnya ini terlihat ya. Pengendalian modal itu untuk supaya pemanfaatnya itu bisa efisien. Sudah itu. Sebenarnya di sini koperasi itu kan modalnya didapatkan secara bersama-sama. Dari siapa? Dari anggota. Koperasi itu modalnya ya anggota itu
melakukan iuran. Tapi modal ini nggak cuma dari iuran aja sebenarnya. Jadi modal itu bisa juga didapatkan dari pinjaman dengan bank. Tapi biasanya jarang ya koperasi itu melakukan pinjaman ke bank. Biasanya memang semuanya itu ya sudah dari anggotanya saja. Kalau misalkan kepepet, kemana mereka pinjamnya? Selain pinjam ke bank, itu mereka bisa juga pinjam ke koperasi lainnya. Koperasi lain. Makanya di sini sebenarnya terlihat jawabannya, yaitu untuk meningkatkan jumlah modal dan efisiensi pemanfaatan modal. Semakin modal ini dikelola, akhirnya nanti modalnya ini juga bisa meningkat. Kenapa? Dari keuntungan itu biasanya sudah ada yang disimpan. Selain dibagikan keuntungannya itu untuk anggotanya, biasanya ada yang namanya dana cadangan. Kemudian ada dana karyawan dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya di koperasi ini kalau misalkan rugi itu sudah ada dana cadangan untuk di sini ya rugi, ada cadangan. Jadi dana cadangannya ini bisa digunakan untuk menutup kerugiannya itu. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan koperasinya nih bener-bener dikelola dengan baik, itu anggotanya sejahtera banget. Nah, di sini yang nomor 15 itu sudah terlihat jawabannya yang A, meningkatkan jumlah modal dan efisiensi pemanfaatan dari modalnya.